Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan membahas tentang sinkronisasi PowerPoint dengan ClassPoint. Lanjutan dari video yang kemarin, di mana di video kemarin kita mengenalkan apa itu ClassPoint. Yang belum nonton, cek di deskripsi di bawah video ini ya. Saya akan tunjukkan bagaimana PowerPoint bisa disinkronkan, bisa digandengkan, bisa dikomunikasikan dengan handphone ataupun dengan laptop dengan jarak jauh. Dengan secara sinkronus, luring pun juga bisa. Ini adalah tampilan handphone saya. Yang ini terlihat ya, ini adalah handphone. Di mana di handphone saya ini sudah saya komunikasikan dengan kode kelas ini 69216. Ini kodenya sama. Maka Mufid join di kelas ini dengan menggunakan PowerPoint. Ketika presenter ataupun guru mengganti slide-nya, maka secara simultan di audiens juga akan melihat hal yang serupa. Sesi kali ini saya akan membahas fitur-fitur yang ada di ClassPoint, dari mulai kode kelas, anotasi, laser pointer, pulpen digital, highlighter, eraser, sampai nanti akan kita bahas papan tulis digital ataupun whiteboard, menu-menu yang ada di bagian bawah di ClassPoint, menu-menu yang ini. Ini adalah video tutorial ke-372. Bagi kawan-kawan yang menginginkan video pertama sampai dengan video terakhir, insya Allah update satu hari, satu video tutorial, cek saja di Instagram saya. Nih. Di follow aja ya. Oke, kita mulai aja. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja video ke-372 ini. PowerPoint ditambah ClassPoint part 2. Baik, kita akan mulai ya. Ketika kita sudah menginstal ClassPoint, maka akan muncul satu add-in atau satu add-on atau satu pengaya yang di sini namanya Ignoi ClassPoint. Di part 1 kemarin sudah saya bahas bagaimana untuk sign up ataupun mendaftar. Di sesi kali ini saya tidak mendaftar lagi, tapi saya langsung sign in. Langsung login saja. Ketika sudah login, maka akan muncul fiturnya ClassPoint sebanyak ini. Dan ketika ini saya slideshow, terus saya akan coba koneksikan dengan handphone. Handphonenya di sini dengan kode yang sama 69216 misalkan, maka di siswa ataupun di audien akan secara simultan masuk ke kelasnya kita. Di sini sudah terlihat bahwa ada satu orang yang join, satu partisipan join ClassPoint lewat classpoint.app dengan kode kelas ini atau boleh di scan. Ketika nantinya guru pengen merubah kelas kode, maka tinggal diklik saja new class code, maka akan berubah. Secara otomatis siswa yang ada di sini juga akan keluar. Kita akan coba. Ini akan saya cobakan untuk mengeluarkan atau berganti kelas kode. Oh iya, untuk ini bisa muat 200 user ya. Untuk yang pakai Pro bisa muat 200 partisipan. Sesi pertama ya, nggak tahu nanti di batch selanjutnya atau di versi selanjutnya. Moga-moga bisa tambah. Saya akan praktek untuk mengeluarkan atau mengganti kode kelas agar siswa bisa keluar. New class kode saya klik confirm, maka secara otomatis kelas kodenya akan berganti. Dan yang ada di handphone di sini juga otomatis langsung keluar. Akan bisa masuk lagi dengan kode kelas yang baru. Di sini misalkan diisikan 83997. Maka siswa akan join kembali dengan kode yang berbeda. Terlihat di sini. Nah, langsung dia mendapati tampilan yang sama seperti yang ada di gurunya. Terlihat di sini. Oke. Tampilannya sama. Oke, untuk yang ini sekarang saya hentikan dulu. Saya akan fokus ke bagian menu atau fitur yang ada di ClassPoint. Ketika guru di sini tidak men-slideshow, maka tampilan di siswa atau di audiens akan menjadi seperti ini. Presenter is not in slideshow. Jadi nggak muncul previewnya. Ketika di preview, tampilan seperti ini.
maka secara otomatis siswa juga akan mendapati tampilan yang sama. Jadi, caranya simple. Mau tidak mau, guru harus slideshow untuk bisa mengkoneksikan dengan audiens. Gitu ya, jadi harus slideshow dulu. Sekarang fitur-fitur yang ada di bagian bawah di sini saya akan coba kita akan coba pelajari bersama-sama. Yang pertama, ini saya minimize saja, ini saya perbesar. Oke, fitur-fitur yang pertama ketika kita pengen mengganti warna pen, ini misalnya saya ganti warna hitam, ini menjadi hitam, warnanya merah, ini warnanya biru, pennya saya ganti warna kuning misal, di sini ada pena yang terakhir warnanya biru hijau misalkan. Oke, berarti ada 5 pen yang bisa kita pakai. Tempatnya di mana? Ketika kita slideshow, maka di sini nanti bisa langsung ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 maaf. 6 di sini bukan pen, tapi ini adalah apa namanya ya? Ini stabilo kalau mungkin orang bilang. Oke, ya. Jadi ini bukan pen, tapi ini adalah bentuknya stabilo lah. Oke, ini namanya. Ini pen ke-1, pen ke-2, dia ada 5 macam warna pena atau warna pulpen atau warna spidol yang bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Kita bisa atur di sini. Ketika di slideshow, maka di sini akan muncul. Fitur yang pertama di sini adalah fitur mouse pointer. Di sini bisa kita ganti menjadi laser pointer. Nih, laser pointer. Terus di sini ada pen, sampai dengan di sini adalah highlighter. Oke. Di sini adalah penghapus, di sini adalah whiteboard. Sekarang kita setting whiteboard. Saya pencet ESC untuk keluar dari slideshow. Whiteboard background, ini bisa kita atur. Whiteboard background bawaannya di sini ada 6 juga. Whiteboard ini berarti whiteboard biasa, blackboard berarti hitam, ruler paper berarti nanti ada bentuk bergaris, not set berarti belum. Kita bisa set. Mau di set apa? Ditambah image atau ditambah gambar blind juga boleh. Tinggal kita ambil saja, misalkan ada gambar yang ada di sini. Saya pengen ada gambarnya saya, misalkan di sini bisa aja. Oke. Jadi misalkan ini ada papan tulis move it misalkan. Ketika ini sudah, kita akan coba lihat di bagian whiteboard. Saya slideshow, maka di sini akan muncul whiteboard dengan tampilan ini. Berarti whiteboardnya di sini ada move it yang bisa dijadikan sebagai background. Nih, bisa kita tulis seperti ini. Ini erase saja untuk menghapus. Jadi kita bisa customisasi si whiteboard tadi atau papan tulis lah. Nih, jadi pengaturannya ada di sini. Bisa kita ganti. Kalau mungkin yang guru matematika pengen mengganti papan tulisnya menjadi papan tulis apa namanya? Papan tulis yang bentuknya Cartesius misalkan, bisa kok, tinggal ditambahkan saja ini. Misalkan ini saya tambahin. Sebelumnya saya sudah download gambarnya ya. Cartesius misalkan ini sudah. Kita akan coba lihat ketika kita sedang slideshow, terus menu papan tulis whiteboard di sini akan muncul Cartesius. Saya klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini akan cukup membantu ketika proses pembelajaran. Oke, lanjut. Ada fitur selanjutnya di bagian class point. Yang pertama, yang selanjutnya adalah tadi sudah pulpen, sudah eraser, sudah whiteboard, sudah. Fiturnya fitur quick pull. Quick pull berarti ada polling. Polling itu bisa kita gunakan. Saya akan coba praktekkan untuk sesi polling ini. Sebentar, saya akan coba pakai untuk saya tunjukkan dengan handphone ya biar terlihat. Jadi di handphone tadi sudah join di sini. Nah, tampilannya sama. Saya pengen polling misalkan. Ini langsung quick pull. Quick pull misalkan true false, bentuknya true false, maka di sini langsung muncul. Jadi misalkan di sini saya sambil menulis saja ya. Di sini saya menulis dulu. Saya pengen polling kepada siswa misalkan cara serta-merta apakah
ini berwarna biru misalkan. Saya pakai pertanyaan ini, saya pakai langsung quick pull. Quick pull boleh pakai true false. Ketika true false di sini, maka di siswa langsung muncul di sini quick pulls. Quick pull saya pencet true misalkan, saya submit. Maka di guru terlihat di sini ada respon 1. Saya tutup, setelah itu lihat yang menjawab true siapa, yang menjawab false nanti berapa. Oke, itu yang pertama, quick pull yang pertama. Yang kedua, boleh juga dengan 3, yaitu bahasanya adalah setuju. Di sini kan ada soalnya adalah apakah ini berwarna biru? Jawabannya setuju, tidak, ataupun unsure. Ya, tidak, ataupun ragu-ragu. Misalkan saya jawab ragu-ragu, submit. Maka di sini pun akan muncul siapa yang menjawab ragu-ragu. Siapa yang jawab tidak, siapa yang menjawab iya juga akan muncul. Itu quick pull. Quick pull yang selanjutnya itu boleh juga bentuknya bentuk feedback. Feedback dengan skala Likert, misalkan ada berapa scale, ada berapa skala. Feedback di sini boleh kita atur. Di sini secara defaultnya kan ada 6, boleh saya atur misalkan 5. Dari mulai setuju, kurang setuju, atau apapun. Misalkan di sini 5, maka pollingnya ada bisa kita langsung lakukan. Oke, di sini juga bisa kita klik live statusnya, siapa yang sudah submit, siapa yang belum. Lanjut, quick pull ya. Kita akan lanjutkan ke pick name. Menu pick name di sini, menu pick name adalah menu memanggil. Ketika pick name, ketika banyak user, banyak audiens, di sini akan muncul warna-warni. Nah, bisa saja kita klik siapa namanya, nanti akan muncul. Kita tutup lagi dan sebagainya, bisa juga kita reset. Oke, leaderboard di sini. Fitur leaderboard bisa kita pakai nantinya ketika dipakai untuk fitur fitur ada satu fitur nantinya, fiturnya adalah fitur multiple choice. Kita bikin jadi competition. Jadi layaknya mungkin yang udah biasa main di Kahoot, main di Quizizz, ini juga bisa. Jadi akan muncul nanti siapa yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan di sini, dan leaderboardnya bisa, dan bisa langsung sama seperti yang lainnya bisa muncul di bisa kita download dalam bentuk CSV file. Oke, lanjut di sini udah. Ini untuk next slide. Ini untuk high toolbarnya mau dimunculkan atau tidak. Di bagian sini sebentar, saya discard aja. Ketika ini di slideshow, maka di sini juga bisa kita masuk ke indeks. Kita bisa pilih langsung lompat ke slide berapa, misalkan langsung lompat ke slide ini. Ini di bagian indeksnya. Oke kawan-kawan, untuk fitur dari kelas poin di bagian bawah ini sudah saya bahas semuanya dengan simulasi dengan menggunakan handphone. Untuk bagian menu pen dan whiteboard, tambahan lagi ketika di slideshow ada muncul laser pointer, muncul eraser, whiteboard, polling, sama pick name dan leaderboard. Cukup dulu untuk sesi kali ini agar tidak terlalu panjang. Lanjut di part 3, insya Allah rilis besok pagi. Ditunggu ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan bisa dimanfaatkan. Yang suka jempolnya ke atas boleh diklik, yang nggak suka jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe kayaknya kebangetan deh. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam bahagia, salam sehat selalu. Salam.